Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha mengatur setiap pertemuan, setiap waktu, dan setiap getaran hati manusia. Alhamdulillah wa syukurillah, jika video ini muncul di berandamu hari ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar lewat begitu saja. Ini adalah petunjuk dari Allah yang sampai kepadamu tepat di waktu yang Dia kehendaki. Maka bersyukurlah, meski mungkin hatimu sedang lelah, pikiranmu sedang penuh, atau dadamu sedang sesak oleh masalah yang tak sempat kau ceritakan kepada siapapun. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seakan berjalan sendirian. Ramai di luar, tetapi sepi di dalam. Tertawa di depan orang lain, namun menangis diam-diam ketika malam datang. Pada titik itulah Allah sering menghadirkan tanda-tanda, bukan dalam bentuk keajaiban besar, melainkan dalam bentuk sentuhan lembut, berupa pengingat yang datang perlahan. Salah satunya melalui pertemuan dengan video ini. Jika engkau sampai di sini, berarti hatimu masih hidup, masih peka, dan masih mampu merasakan panggilan kebaikan. Banyak manusia hidup tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka sibuk mengejar dunia, membuktikan diri, dan berlomba menjadi yang terlihat paling kuat. Namun di balik itu semua, ada jiwa-jiwa tertentu yang justru lebih sering diam, lebih banyak merenung, dan lebih mudah merasa lelah oleh hiruk-pikuk dunia. Jiwa seperti ini bukan lemah, melainkan dalam. Bukan kalah, melainkan sedang menjaga sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Di Nusantara ini, sejak generasi ke generasi, ada nilai-nilai luhur yang diwariskan secara batin. Nilai tentang adab, tentang kesabaran, tentang menjaga rasa, dan tentang hubungan yang lurus dengan Sang Pencipta. Nilai-nilai itu tidak selalu tertulis, tetapi hidup dalam sikap dan laku. Tidak semua jiwa mewarisinya. Hanya sebagian yang dipilih untuk tetap membawa ingatan itu, meski harus melewati jalan hidup yang lebih sunyi dan penuh ujian. Mungkin selama ini engkau sering bertanya dalam hati, mengapa hidupku terasa lebih berat? Mengapa aku harus kuat sejak awal? Mengapa aku lebih sering mengalah meski aku yang terluka? Ketahuilah, tidak semua beban adalah hukuman. Ada beban yang justru tanda kepercayaan. Allah tidak akan menitipkan amanah berat kepada jiwa yang rapuh. Dia membentukmu melalui proses yang panjang, kadang menyakitkan, agar hatimu matang dan tidak mudah goyah oleh dunia. Ada juga rasa asing yang sering muncul, seakan engkau tidak sepenuhnya cocok dengan kerasnya zaman. Keramaian melelahkanmu, kepalsuan membuat dadamu sesak, dan hatimu lebih tenang ketika berada dalam kesunyian, doa, dan perenungan. Itu bukan berarti engkau antisosial, melainkan jiwamu sedang menjaga kejernihan. Di saat banyak orang sibuk meninggikan suara, engkau dipilih untuk menjaga kedalaman rasa. Video ini tidak hadir untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun. Tidak pula untuk memberi label yang berlebihan. Semua manusia sama di hadapan Allah. Namun setiap jiwa memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan. Ada yang diuji dengan pujian, ada pula yang diuji dengan kesendirian. Dan semua itu memiliki maksud, selama kita mau belajar dan berserah. Jika hari ini hatimu tergerak untuk mendengarkan hingga akhir, jangan abaikan getaran itu. Bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah menguatkanmu. Mengingatkan bahwa engkau tidak sendirian. Bahwa apa yang kau rasakan bukan hal yang aneh. Bahwa ada jejak panjang sebelum dirimu hadir ke dunia ini, ada doa-doa baik yang mungkin pernah dipanjatkan oleh mereka yang hidup sebelum kita, agar keturunannya kelak tetap berada di jalan yang lurus. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak Anda semua dengan penuh kerendahan hati. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada beliau, agar kelak kita semua mendapat syafaatnya di akhirat. Dan jika Anda memiliki doa, harapan, atau hajat yang sedang Anda pendam, tuliskanlah dengan tulus. Insya Allah, kita akan aminkan secara bersama-sama, dengan harapan Allah mengabulkan apa yang terbaik untuk Anda. Ya Allah, kami titipkan para penonton video ini kepada MU. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Jika hati mereka sedang sedih, hiburlah. Jika mereka sedang lelah, kuatkanlah. Jika mereka sedang bingung, tunjukkanlah jalan yang lurus. Lapangkan rezekinya, tenangkan batinnya, sehatkan jasadnya, dan dekatkan mereka kepada MU dalam keadaan penuh kasih dan ridha. Setelah pembuka ini, mari kita mulai masuk ke pembahasan inti. Kita akan membahas 6 hal yang sering menjadi tanda, yang kerap hadir dalam perjalanan hidup sebagian jiwa,
namun tidak selalu disadari. Pembahasan ini bukan untuk mengklaim siapa yang terpilih dan siapa yang tidak. Ini adalah ajakan untuk merenung, agar kita lebih mengenal diri, lebih bersyukur, dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Mari kita lanjutkan bersama, dengan hati yang tenang, niat yang lurus, dan harapan agar semua ini menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. No. 1. Kepekaan hati yang sangat dalam terhadap doa dan keheningan. Pada jiwa tertentu, ada kepekaan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Hati terasa mudah bergetar saat mendengar doa, sholawat, atau ketika berada dalam keheningan yang khusyuk. Bukan karena suara yang indah, bukan pula karena suasana yang dibuat-buat, tetapi karena ada bagian dalam diri yang seperti terbangun. Kepekaan ini seringkali membuat seseorang mudah meneteskan air mata, bahkan tanpa tahu alasan yang jelas. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan respon jiwa yang masih hidup dan terhubung dengan sumber ketenangan sejati. Jiwa seperti ini biasanya tidak tahan dengan doa yang tergesa-gesa atau ibadah yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Ia membutuhkan kehadiran rasa. Ketika berdoa, hatinya benar-benar hadir. Ketika menyebut nama Allah, dadanya terasa penuh, seakan ada beban yang perlahan dilepaskan. Kepekaan ini sering diwariskan secara batin, dari generasi ke generasi, sebagai bentuk penjagaan Allah agar nilai spiritual tidak terputus oleh zaman. Namun, kepekaan ini juga membawa ujian. Jiwa yang terlalu peka sering mudah lelah oleh kerasnya dunia. Ia cepat terluka oleh ucapan, oleh sikap, dan oleh ketidakadilan. Karena itu, Allah membimbingnya melalui kesunyian, agar ia belajar menguatkan diri bukan dengan keras, melainkan dengan kedalaman iman dan kesabaran. No. 2. Rasa tenang yang mendalam ketika dekat dengan alam. Ada jiwa yang merasa benar-benar pulang saat berada di alam. Hutan, gunung, laut, sawah, atau tempat sunyi lainnya memberi ketenangan yang sulit digantikan oleh keramaian kota. Bagi jiwa ini, alam bukan sekadar pemandangan, tetapi ruang untuk bernapas, merenung, dan mengingat Allah tanpa gangguan. Di sanalah pikirannya jernih, hatinya tenang, dan doanya mengalir tanpa paksaan. Ini bukan kebetulan. Leluhur Nusantara dikenal hidup berdampingan dengan alam, menjaga keseimbangan, dan memandang alam sebagai tanda kebesaran Allah. Ingatan batin itu masih hidup pada sebagian jiwa. Ketika dunia modern terasa terlalu bising, jiwa ini secara naluriah mencari ketenangan yang lebih murni. Alam menjadi tempatnya berdialog dengan diri sendiri dan dengan Sang Pencipta. Namun, rasa cinta pada alam juga membuat jiwa ini sering merasa asing di tengah gaya hidup yang serba cepat dan penuh ambisi. Ia tidak mudah puas dengan kemewahan. Ia lebih menghargai kesederhanaan. Dan seringkali, ia memilih menjauh bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin menjaga kejernihan hatinya agar tetap selaras dengan fitrah. No. 3. Intuisi yang tajam dan sulit dijelaskan dengan logika. Salah satu tanda yang kuat adalah intuisi yang sangat tajam. Jiwa ini sering tahu sesuatu tanpa proses berpikir panjang. Ia bisa merasakan niat orang lain, membaca suasana, dan memahami arah suatu kejadian sebelum terjadi. Ini bukan klaim kelebihan diri, melainkan kepekaan batin yang lahir dari kejernihan hati. Ketika hati bersih, ia menjadi cermin yang jujur. Intuisi ini sering muncul dalam bentuk perasaan tidak nyaman tanpa sebab yang jelas, atau ketenangan yang tiba-tiba saat mengambil keputusan tertentu. Sayangnya, jiwa ini sering ragu pada dirinya sendiri karena lingkungan lebih menghargai logika daripada rasa. Padahal, intuisi yang lahir dari hati yang dekat dengan Allah adalah salah satu bentuk petunjuk yang sangat halus. Namun, intuisi juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi prasangka. Karena itu, jiwa yang memiliki kepekaan ini biasanya diuji dengan kesabaran dan kerendahan hati. Allah mengajarkannya untuk tidak tergesa-gesa, untuk menimbang dengan doa, dan untuk selalu menyandarkan keputusan kepadanya, bukan semata pada perasaan pribadi. No. 4. Ketidaknyamanan terhadap kepalsuan dan keramaian yang berlebihan. Jiwa ini mudah lelah berada di tengah lingkungan yang penuh kepalsuan. Percakapan kosong, pencitraan berlebihan, dan persaingan ego membuat dadanya sesak. Bukan karena ia merasa lebih baik, tetapi karena hatinya menolak sesuatu yang tidak selaras dengan nilai batinnya. Ia lebih memilih diam daripada terlibat dalam pembicaraan yang menjatuhkan orang lain. Keramaian baginya bukan sumber energi, melainkan penguras tenaga. Setelah berada di tengah banyak orang, ia membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan diri. Kesunyian menjadi obat. Di sanalah ia kembali mengingat tujuan hidupnya, kembali menata hati,
dan kembali menyambungkan dirinya dengan Allah. Ujian terbesar dari tanda ini adalah kesalahpahaman. Banyak orang menganggapnya sombong, tertutup, atau sulit bergaul. Padahal, ia hanya sedang menjaga batas agar hatinya tidak tercemar. Allah mengajarkannya bahwa tidak semua orang perlu memahami dirinya. Yang terpenting adalah tetap lurus dalam niat dan lembut dalam sikap. No. 5. Ujian hidup yang datang lebih awal dan terasa berat. Sejak usia muda, jiwa ini sering dihadapkan pada ujian yang tidak ringan. Kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau tanggung jawab besar datang lebih cepat dibandingkan orang lain. Ini sering membuatnya merasa lelah dan bertanya, mengapa hidup terasa begitu keras? Namun di balik itu, ada proses pembentukan yang sangat dalam. Allah sedang menempa jiwanya agar matang lebih awal. Setiap luka mengajarkannya empati. Setiap kehilangan mengajarkannya ketergantungan hanya kepada Allah. Jiwa ini belajar kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena ia belajar bangkit berulang kali tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Ujian ini juga membuatnya tidak mudah silau oleh dunia. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada ketenangan menerima takdir. Dari sinilah lahir jiwa yang rendah hati, sabar, dan mampu menjadi penopang bagi orang lain, meski dirinya sendiri sering membutuhkan penguatan. No. 6. Dorongan kuat untuk menjaga adab, amanah, dan nilai luhur. Tanpa disuruh, jiwa ini memiliki dorongan kuat untuk menjaga adab. Ia berhati-hati dalam berbicara, berusaha jujur meski merugikan diri sendiri, dan merasa tidak tenang jika mengkhianati amanah sekecil apapun. Nilai-nilai ini tidak selalu diajarkan secara formal, tetapi tumbuh dari dalam, seakan sudah tertanam sejak lama. Ia merasa bertanggung jawab atas sikapnya, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut mengecewakan Allah. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, hatinya tetap menjaga batas. Inilah warisan batin yang sangat mahal, karena di zaman sekarang, adab sering dikalahkan oleh kepentingan. Jiwa seperti ini sering merasa berat hidup di dunia yang serba instan. Namun justru disitulah perannya. Menjadi pengingat, menjadi penyeimbang, dan menjadi contoh bahwa hidup yang lurus masih mungkin dijalani. Allah tidak memintanya menjadi sempurna, hanya diminta untuk tetap setia pada nilai yang dijaga, hingga akhir hayat. Jika keenam penjelasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidupmu, jangan merasa bangga, tetapi bersyukurlah. Karena semakin besar amanah, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga hati tetap bersih dan langkah tetap lurus di hadapan Allah. Dari keenam pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa tidak semua jiwa berjalan dengan beban dan rasa yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang dianugerahi kepekaan batin, kedalaman rasa, dan dorongan kuat untuk hidup dalam nilai serta adab. Kepekaan terhadap doa, ketenangan saat dekat dengan alam, intuisi yang tajam, ketidaknyamanan terhadap kepalsuan, ujian hidup yang datang lebih awal, hingga dorongan menjaga amanah, bukanlah tanda kelebihan untuk dibanggakan. Semua itu adalah amanah. Amanah untuk tetap rendah hati, tetap lurus, dan tetap bersandar kepada Allah di tengah dunia yang semakin bising. Jika tanda-tanda ini hadir dalam hidup kita, maka yang perlu diperbanyak bukan rasa istimewa, melainkan rasa syukur dan kewaspadaan. Karena jiwa yang diberi kepekaan lebih, juga dituntut untuk lebih menjaga diri, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Semua ini pada akhirnya bertujuan agar kita semakin mengenal diri, semakin dekat kepada Allah, dan semakin lembut kepada sesama manusia. Sahabat jiwa terpilih Nusantara, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi bahan renungan yang menenangkan hati dan menguatkan langkah hidup kita semua. Jika video ini terasa menyentuh, jangan lupa untuk menuliskan sholawat, doa, dan harapan terbaik Anda di kolom komentar. Insya Allah, kita akan saling mendoakan dan mengaminkan dengan tulus. Semoga Allah membalas setiap niat baik, menguatkan hati yang lelah, dan melapangkan jalan hidup kita satu persatu. Teruslah bersama channel Jiwa Terpilih Nusantara, tempat kita belajar memahami diri, menjaga nilai leluhur, dan mendekatkan hati kepada Allah dengan cara yang sederhana namun bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.